Halo saudaraku, sekarang saya akan berbicara tentang Jeding Production, sebuah sinema dari Yogyakarta yang mengangkat tema-tema lokal. Nah, ini dia Mas Jeding. Halo, apa kabar semuanya? Ya. Tenang Bu, tenang. Tenang Bu, lho kowe iki nyekel gaya lah kok. Kurang ajar. Wes aku tak aku dhewe. Nah, begitu. Mah gua sakit. Oh, Ternyata karena belum ngegiling nasi sama rendang. cepul mengelet toh. Pokoknya omsetnya itu ratusan juta setiap detik. Paham? Gitu kan, Bos? Do, Bos. Masakanku tuh enak apa enggak? Ya jelas enak loh. Kalau saya bilang nggak enak, saya mbok suruh tidur di garasi. Ding, kok tiba-tiba Mas Jeding bisa terlibat membuat sebuah produksi sinema untuk YouTube dengan Jeding Production? Piye ceritanya? Jadi ceritanya itu kerinduan saya ke seni, Mas. Jadi kerinduan saya ke seni yang sudah berapa lama saya tinggalin. Begitu saya menetap di Jogja ini, terus kok kepingin kumpul terus sama teman-teman teman-teman Nasrafi. Kebanyakan teman-teman Nasrafi ada sebagian dari ISI juga. Ya. Jadi saya ngelihat potensi teman-teman itu kan luar biasa sebetulnya, Mas. Cuma dalam kondisi pandemi itu kan mereka kan banyak yang nganggur, gak bisa berbuat apa-apa, kesenian juga lagi macet. Nah, ini kesempatan saya untuk mengumpulkan teman-teman untuk berkarya gitu, Mas. Terima kasih Bu Gongcha sudah mau merawat saya. Imyong, jangan panggil saya Bu dong, panggil Mbak apa Tante gitu loh. Boleh juga panggil Iyang. Yang maksudnya Eyang. Itu kan nggak mudah Mas ngumpulin teman-teman itu seperti apa itu? Semangatnya semangat seperti apa? Ya semangat kebersamaan. Jadi sebenarnya teman-teman itu rindu, Mas, kumpul bareng gitu. Karena mereka lama kita juga kan nggak ketemu toh. Dengan ketemu asik kan, jadi ngobrol-ngobrol, berkarya apa kan. Itu mereka sebetulnya merindukan itu. Jadi begitu saya melontarkan itu, wah teman-teman malah semangat sebetulnya. Malah semangat semua, antusias semua. Jadi mereka sebetulnya rindu, pengen kembali pentas, pengen ini. Tema yang diangkat itu apa sih biasanya? Kalau ada beberapa film yang serius juga, tapi kebanyakan itu komedi. Cuma komedi kita itu kayak komedi satir gitu. Jadi dalam beberapa dialog itu kritik, sebetulnya kritik sosial, tapi kita lontarkan sebagai komedi. Kalau orang kan kita kritik secara kasar kan nggak enak toh hatinya toh, nanti jadi sakit hati, jadi musuhan. Tapi kalau kita kritik dengan komedi, mereka tetap menerima dengan senang hati, tapi kena gitu loh. Nah, itu tujuannya dari komedi Jeding Lingling itu sebetulnya. Karakternya Jogja banget ya? Enggak sih, sebetulnya Jeding Lingling itu komedi, ada komedi Cinanya. Jadi kita juga kadang-kadang itu menyinggung masalah ras. Terus ada Jawa dan ada juga Togar ya. Togar itu Batak. Yang Bram tadi itu yang jadi Togar. Terus ada Jakarta. Kamu anggap apa aku? Hah? Nah, situ pengennya saya anggap apa? Pengen saya anggap istri, saya nggak keberatan. Hanya pada istriku aja aku selalu berbohong. Naskah biasanya Mas, ada dialog apa langsung do improv? Naskah. Ya. Ini kita memang mengandalkan teks.
tetapi tetap berkembang di lapangan. Ada beberapa hal yang mungkin memang tidak saya tuliskan, tetapi saya wujudkan ketika syuting. Terutama untuk hal-hal yang saya pandang seger, spontan-spontannya Jogja itu loh. Misalnya nyek-nyekan. Jogja itu kan satu terkenal presetan, dua terkenal nyek-nyekan, ketiga terkenal parodi. Nah, ironi dan seterusnya, kita itu pengen membuat satu pertunjukan yang segar, ya insya Allah lucu, tetapi juga ada muatannya. Arah ke arah dagelan Mataram. Ya, spiritnya memang dagelan Mataram. Cuma ini kita create dalam kehidupan kontemporer masyarakat kita. Masyarakat pinggiran, masyarakat menengah ke atas, menengah ke bawah, begitu. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah mencapai subscriber lebih dari 2000. Mas Indra nyutradarai sambil nulis skenario juga, Mas? Ya, jadi dulu sebenarnya ceritanya saya itu mau bikin naskah monolog untuk Mas Jeding. Kemudian di lapangan berkembang menjadi sebuah skenario dan kemudian saya tawarkan ke Pak Jeding. Akhirnya kita ambil pertama kali syuting berjudul Perang Abadi. Itu tentang keluarga Chinese yang mengalami problem gender. Terus yang kedua kemudian berkembang, tetapi masih menggunakan format dengan nama komedi satir Jeding Ling Ling. Nah, setelah beberapa episode kita tinjau bagaimana kalau kita bisa berkisah apapun. Jadi konsep Jeding Ling Ling sebagai satu keluarga itu kita bongkar, kemudian setiap tokohnya bisa main apapun dengan lakon apapun. Nggak hanya Jeding Ling Ling aja. Ya, kita coba yang pertama adalah bikin cerita yang settingnya kos, yang berjudul Satu Mawar Dua Kumbang. Di sini lokasinya. Kemudian kemesraan tipis-tipis dan seterusnya. Terus kita sebelumnya kita udah bikin hantu dulu, hantu-hantuan itu. Ternyata dampaknya bagus. Penonton meningkat, subscriber juga meningkat. Nah, berarti di dalam bermain di YouTube itu harus banyak alternatif. Kalau ceritanya harus beragam, variatif dan seterusnya. Kemudian konten-kontennya juga lebih banyak mengupas hal-hal yang bisa humor, bisa roman, bisa trailer. Bahkan kita yang terakhir membuat sebuah film trailer berjudul Mata Pedang. Itu responnya juga sudah cukup bagus. Artinya apa? Sesungguhnya pangsa penonton di YouTube ini sangat beragam dan luas. Jadi kalau kita main di situ, kita harus punya banyak alternatif untuk membuat konten-konten yang menarik itu. Nah, spiritnya apa? Spirit kita berkarya ini spirit persaudaraan, tetapi didasari pada satu tanggung jawab, kedua kreativitas. Secara budgeting kan Mas, nggak mudah kan ngumpulin teman-teman yang mau ikut terlibat. Jadi karena kita itu kebersamaan, sifatnya kita jalan bareng-bareng semini mungkin sebetulnya. Ya, alhamdulillah kan akhirnya kan kita bisa monetes. Dengan monetes itu artinya kita tambah tambah ada kekuatan lagi buat lebih semangat dan dapat membiayai produksi-produksi yang berikutnya gitu. Yang dibutuhkan juga itu adalah satu komunitas yang terbuka, bisa berinteraksi, kayak semangat sanggar gitu. Jadi sekarang udah jarang Mas ya? Wah, sulit. Karena peran itu sudah digantikan kafe tapi dengan wifi. Tapi untuk sanggar-sanggar di Jogja yang masih ada itu pun aktivitasnya sangat berkurang. Karena apa? Karena mereka memang bebannya berat secara ekonomi, kan harus bayar listrik, bayar macam-macam ya. Nah, sekarang pola-pola obrolan di Jogja itu beralih, kalau nggak di
angkringan tapi di kafe. Kalau kelas bawah ya di angkringan, di mana seniman dengan 10.000 itu bisa makan nasi kucing dan wedang sama gorengan. Kalau yang kelas menengah ya di kafe lah, yang harganya sekitar paling tidak satu orang 50. Jadi ada pergeseran. Bagaimana dominasi ekonomi itu juga berpengaruh. Tapi melahirkan kreativitas lah Mas. Nah, kalau kita melihat perkembangan film Jogja yang sekarang ini marak, di mana filmmaker muda muncul, itu salah satunya andil dari angkringan. Jadi Jogja ini kan sangat kuat budaya guyupnya. Yeah. Misalnya seorang filmmaker punya ide, kemudian ide itu diomongkan kepada teman-temannya dalam sebuah obrolan, terus direaksi sambil makan di angkringan itu loh, sehingga ide itu berkembang dan seterusnya. Kemudian mereka bisa mencari jalan untuk mengeksekusi. Saya sudah wawancara dengan banyak filmmaker Jogja, ternyata semuanya itu berangkat dari obrolan seperti itu. Jadi outputnya sangat jelas. Maka Jogja kalau tidak ada kantong-kantong budaya seperti itu, barangkali kebudayaannya akan berkembang beda. Jogja, Jakarta beda. Jakarta itu individu, individu yang kuat. Misalnya orang lahir sekolah di luar negeri, terus dia bikin film, tetapi komunitasnya beda. Jogja itu lebih kekuatannya pada keguyubannya, itu loh. Jadi outputnya masih sangat tinggi. Jadi penerapan pola Jakarta untuk Jogja nggak bisa? Nggak bisa. Jakarta itu saya pikir hanya tepat bagi orang-orang yang betul-betul tumbuh secara personal, pribadi-pribadi yang kuat, gitu loh. Yang relatif dia itu sudah terbebas dari problem hidup sehari-hari, kemudian juga tidak tergantung pada lingkungan sekitar, gitu loh. Lahirnya sutradara film kan begitu, sekolah di Amerika, di sini bikin jadi. Terus mungkin juga ada yang magang lama pada sutradara yang senior gitu, dan harus dekat dengan kekuatan modal, dalam hal ini perusahaan film. Kalau tidak ada itu sulit. Jogja enggak, dengan 5 juta, 1 juta, 2 juta bisa bikin film. Bahkan orang modal iso. Ini loh kan. Dengan apa? Dengan kreativitas, kemudian peralatannya pakai HP juga bisa. Yeah. Ketika syuting mereka juga urunan gawe wedang, tuku sego kucing, lahirlah film-film indie loh. Artinya Jogja itu tidak menyerah pada keadaan. Jadi guyupnya itu tadi. Nah, dalam hal ini Pak Jeding itu memberikan satu fasilitas yang bisa memungkinkan kita berkembang di situ. Mas Mehmet kan ngikutin perjalanan Jeding Production. Menurut Mas Mehmet seperti apa? Mereka melakukan produksi di Jogja. Iya Mas. Ini sangat bisa jadi praktis dan efisien karena pemain juga satu kota dan karena kami latar belakangnya teman-teman dari Asdrafi itu secara pengalaman itu ya sudah nggak perlu dipertanyakan lagi, sehingga untuk mengarahkan kepada adegan-adegan saya lancar ya. Sudah saya sebagai orang yang berdayan maksudnya itu saya merasa bisa cepat masuk secara emosi, walaupun ini komedi tapi juga secara serius, sangat serius, fasilitas sangat serius, tidak main-main. Misalnya dia butuh mobil, butuh beduk, butuh semuanya diadakan. Jadi bukan sekedar apa adanya, tapi benar-benar apa yang kita punya, kemampuan kita punya, fasilitas kita punya, kita maksimalkan. Karena selain menyajikan sebuah karya secara komedi, tapi ada pesan-pesan yang penting, pesan yang penting pesan moralnya itu ya dibalik. Semangatnya teman-teman. Semangatnya anak-anak ini jangan hanya dalam kondisi pandemi seperti ini, teman-teman tetap semangat. Karena rata-rata mereka memang itu merupakan panggilan buat para pemain, terutama buat tim kreatif juga tidak sulit. Sampai beberapa 3-4 bulan ke belakang ini
stabil, tidak ada, walaupun pandemi kondisinya turun naik ya, tapi kami konsentrasi positif thinking, kami justru membuat terapi pada kegiatan ini juga sebuah terapi juga, terapi sosial lah. Mas Mehmet ikut mengisi musik dari kapan? Saya dari awal semua musik saya sampai dari pempernya yang itu semua dia buat ya, dan saya di sini yang tidak mudah bisa menggarap sesuatu yang istilahnya komedi itu ternyata butuh konsentrasi juga untuk memasukkan musiknya. Setelah masuknya itu perlu strategi juga. Saya pikir musik komedi itu gampang, ternyata tidak segampang saya bayangkan. Tetap harus serius juga. Jadi antara komedi dan model yang serius, saya pikir sama saja. Yang penting kita tanggung jawab sebagai orang yang dipercaya untuk membuat mengisi musik di sini. Jadi saya sangat salut sama teman-teman di sini, semangatnya sampai saat ini tidak pernah surut, dan beberapa pemain terus intens. Jadi tidak ada yang sampai capek menunjukkan diri, tidak ada, malah mereka masih menunggu. Setelah ini kita akan ikut Jeding Production untuk hunting lokasi dan reading. Pikir nyala gue set apa, Mas? Ini besok dapur adakan Pak Kocil gawe Uyung Hai. Wes. Pak, kadang-kadang ini wis ana sing mateng. Aku nyuwili ngene iki. Ngene lho. Ya wis kuwi diseneni karo si. Terus gitu tuh jadi protes sama orang. Tidak boleh apa-apa. Terlalu terbuka. Waduh. Ono kantin nih, ya makan barang. Kira rencana gue adegan apa, Mas? Kemah, terus ada mancing, ada apa gitu. Pokoknya kegiatan selama kemah itu. Saudaraku, saat ini saya berada di Taman Budaya Yogyakarta untuk melihat reading Jeding Production. Target ke depan apa, Mas Jeding? Kalau saya sebetulnya jalanin ini nggak ada target, Mas. Nggak, kita nggak. Saya cuma seneng aja kumpul sama teman-teman. Karena masa pandemi ini kan nggak ada pekerjaan yang saya lakukan. Jadi prinsip saya gini, pada saat pandemi ini mungkin ada hikmahnya bagi saya, bahwa hikmahnya itu pada saat kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang biasa kita lakukan, itu berarti Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang mulia yang lain. Itu aja sebetulnya, simple kok. Kedepan kita berharap program Jeding Production itu makin berkembang dan bisa menjadi alternatif sebuah industri kreatif di Jogja, sehingga bisa menyerap tenaga-tenaga kreatif yang terdiri dari para seniman. Kira-kira begitu, Pak Iwan. Oke. Hanya dengan melukis, aku bisa merasakan kehadiranmu. Lukisannya mirip saya. Kenyil kayak pentil itu loh. Kalau Uyung Hai, Tapse, dan hehe lainnya itu kok Jeding udah bosen. Bunuh Neng Rom, bunuh. Kan Neng Rom udah mati. Ya dibunuh lagi kok. Itu lukisannya mau dibawa kemana? Mau tak pasang di atas kijing.